Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darul Najah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap belajar, tetap semangat, dan jangan pernah putus asa. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita jumpa lagi di pelajaran matematika pada video yang kedua. Di video yang sebelumnya, yang pertama, Bu Sila sudah menjelaskan tentang apa itu bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat positif negatif dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya. Sudah paham kalian semuanya? Oke, saya harap kalian semua bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan masih dalam bilangan bulat positif negatif, tapi tentang operasi hitung. Ya, kita sudah masuk ke perhitungan bilangan bulat positif dan negatif. Pada dasarnya, operasi hitung dalam bilangan itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Hari ini kita akan membahas hanya 2 operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Yang pertama adalah penjumlahan dan yang kedua adalah pengurangan. Oke, kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Nah, penjumlahan di sini kalian semua tahu ya apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah ditambah, ya. Bilangan bulat positif negatif juga bisa ditambah ternyata. Pada penjumlahan operasi hitung bilangan bulat positif negatif itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan garis bilangan seperti ini, ya. Sudah kalian ketahui ya. Pada garis bilangan ini, dan ada juga cara yang kedua dengan cara hitung langsung. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari penjumlahan operasi hitung bilangan bulat positif negatif dengan menggunakan garis bilangan. Bu Sila punya 2 contoh di sini. Kita mulai satu persatu ya. Oke, sudah siap mendengarkan? Konsentrasi dimulai. Contoh yang pertama adalah negatif 5 ditambah positif 7. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menemukan jawabannya menggunakan garis bilangan? Oke, coba dilihat dengan seksama. Ini ada garis bilangan, ya. Di sini di tengah-tengahnya ada bilangan 0, dan ketika kita mengarah ke sebelah kanan ada bilangan positif dan mengarah sebelah kiri bilangan negatif. Nah, kita mulai dulu dari negatif 5. Nah, negatif 5 itu letaknya di sebelah kiri dari bilangan 0. Jika tandanya negatif, maka jalannya, ya, Bu Sila punya alat peraga. Jika tandanya negatif, maka jalannya adalah mundur. Dan jika bilangannya positif, jalannya maju. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, kita start dari angka 0. Soalnya adalah negatif 5. Maka dari itu jalannya adalah mundur. Dari 0 dia jalan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah dia berada sekarang. Oke, kita tarik dulu ya panahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata di sini di negatif 5 sama dengan ini ya. Oke, kita garis. Setelah itu, setelah dari sini baru bisa kita tambahkan, ditambah positif 7.
positif adalah arahnya ke kanan. Jadi kalau tadi bilangannya negatif itu jalannya mundur 1, 2, 3, 4, 5, maka jika positif berarti dia jalannya maju. Kita maju sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, siswanya ini ada di titik positif 2. Kita melangkah ke depan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada di positif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti positif 2 adalah jawaban akhir dari soal ini. Jadi kesimpulannya, negatif 5 ditambah positif 7 hasilnya adalah positif 2. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di sini Bu Zila punya contoh positif 4 ditambah negatif 6. Nah, positif 4. Tetap kita mulai dari angka 0. Di sini ya. Positif 4. Jika, ya, lihat nih. Jika positif, maka arahnya adalah maju. Nah, coba kita maju sekarang. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini letaknya adalah di positif 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini 4. Setelah itu, dari sini ya ditambah negatif 6. Nah, negatif 6. Jika negatif, dia jalannya mundur. Kita mundur sebanyak 6 langkah. Kita mulai ya. Dari startnya adalah positif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata jatuhnya di negatif 2. Oke, start dari 4, kita mundur sebanyak 6 langkah karena dia negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah adalah hasil akhir dari penjumlahan yang kedua ini. Nah, tiba di negatif 2. Jadi, positif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Jika sudah bisa dipahami, simak video selanjutnya. Kita pindah ke bagaimana cara operasi hitung pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Setelah kita memahami bagaimana cara menghitung penjumlahan operasi hitung bilangan bulat positif negatif, sekarang kita lanjutkan pada poin pengurangan. Ya, masih sama dengan sebelumnya untuk garis bilangannya, ya. Dan perlu diingat ini, jika bilangannya itu positif, maka langkahnya adalah maju. Dan jika bilangan itu negatif, maka langkahnya akan mundur. Kita mulai dari contoh yang pertama. Bu Zila punya soal negatif 3 dikurangi positif 4. Ya, masih tetap kita mulai di bilangan 0. Nah, negatif 3 berarti kita jalannya mundur. Kita coba mundur 3 langkah. 1, 2, 3 ke tempat negatif 3. Nah, di sini. Coba kita langkah 3, 1, 2, 3.
Nah, setelah kita berada di negatif 3, kita lihat tanda operasi hitungnya. Nah, yang tadi adalah penjumlahan. Jika penjumlahan, arah panahnya ini atau arah geraknya itu dia tetap. Tapi jika di dalam pengurangan, maka arahnya ini akan berbalik. Yang tadinya menghadap ke arah kanan, sekarang dia akan menghadap ke arah kiri. Ya, karena dia dikurangi atau pengurangan. Sudah paham ya dari sini ya? Yang tadinya dia menghadap ke sana, sekarang arahnya dia menghadap ke sana. Oke, kalau sudah dipahami kita lanjutkan. Setelah tiba di negatif 3, kita lanjutkan ke positif 4. Jadi dikurangi positif 4. Positif 4 arahnya adalah maju. Kita maju 4 langkah. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita di angka negatif 7. Di sini kita 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah letaknya akhirnya. Nah, negatif 7. Jadi hasilnya adalah negatif 3 dikurangi positif 4, hasilnya adalah negatif 7. Sudah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 6 dikurangi negatif 2. Masih start atau mulai di bilangan 0. Nah, dari sini kita melangkah mundur karena ini adalah negatif, mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tiba di negatif 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita tiba di negatif 6, setelah kita di negatif 6, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi berhadapan di sini. Yang diminta adalah pengurangan. Nah, jika pengurangan seperti contoh yang pertama tadi, jika pengurangan akan berbalik arah. Yang tadinya menghadap ke kanan, kita ganti dengan menghadap ke kiri. Nah, setelah menghadap ke kiri, nah di sini ya, kita lanjutkan soalnya adalah negatif 2. Jika negatif berarti langkahnya adalah mundur. Dari negatif 6 kita mundur 2. 1, 2. Nah, akhirnya tiba di negatif 4. 1, 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah negatif 4. Sudah bisa dipahami ya dua contoh yang di sini tadi? Jika ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke Bu Sila. Dan Bu Sila berharap ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Ataupun bisa juga tetap di penjumlahan atau pengurangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sudah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.